Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya untuk desain faktorial, yaitu untuk model acak ya, atau model 2. Minggu lalu kita sudah mempelajari desain faktorial untuk model tetap, dan ini masuk kepada model acak. Pada model tetap sudah saya jelaskan bahwa dimana ketika kita itu memiliki beberapa faktor ya, kemudian masing-masing faktor itu memiliki beberapa taraf gitu ya. Nah, dan semua taraf yang ada itu digunakan dalam eksperimen itu dalam model tetap. Nah, dalam model acak ini di sini digunakan jika peneliti mempunyai 3 populasi taraf dari faktor A, B, dan C. Dari masing-masing populasi tersebut diambil secara acak sebanyak A taraf faktor A, dan sebanyak B taraf faktor B, dan sebanyak C taraf faktor C diambil sebagai sampel. Jadi misalnya di sini saya misalkan ada suatu faktor ya, faktor itu misalnya adalah faktor model pembelajaran gitu ya. Kemudian B itu adalah misalnya kondisi ekonomi siswa gitu ya. Kemudian C-nya itu misalnya software yang digunakan dalam pembelajaran ya. Misalnya ada tiga faktor itu. Nah, kemudian misalnya faktorasi model tadi ada 10 model ya, tarafnya ada 10 model. Kemudian sosial ekonominya misalnya dikelompokkan menjadi 5 kelompok, misalnya berdasarkan pendapatan ya. Mungkin ada di atas 10 juta, di atas 5 juta, di atas 7 juta, di atas 5 juta. Jadi misalnya di sini B-nya katakanlah ada faktor ekonominya dibagi menjadi 5 kelompok gitu ya, atau 5 taraf. Kemudian faktor A-nya misalnya ada 10 model pembelajaran. Kemudian C-nya misalnya software yang digunakan dalam pembelajaran misalnya ada 5 juga gitu ya. Di situ ada banyak taraf dari suatu faktor. Nah, dari masing-masing populasi tersebut diambil secara acak sebanyak A taraf faktor. Jadi 10 model tadi misalnya hanya diambil 5 saja gitu ya. Kemudian dari 5 kondisi atau kategori sosial ekonomi siswa itu diambil 3 saja. Kemudian dari software yang digunakan misalnya dari 5 itu digunakan 2 saja. Nah, di situ yang digunakan tidak semua ya. Jadi digunakan tidak semua, diambil secara acak ya, sehingga di sini A tadi menjadi 5 taraf, si B tadi menjadi 3 taraf, si C tadi hanya diambil 2 taraf ya, saya ambil secara sampel sebagai sampel. Nah, jika semua taraf tiap faktor yang diambil tersebut terdapat dalam eksperimen yang dilakukan, maka model yang diambil adalah model acak atau model 2 atau namanya model variansi gitu ya. Jadi dari sekian banyak taraf yang ada tuh yang diambil hanya sebagian ya, tidak seperti model tetap yang memang hanya memiliki 4 taraf dan 4 taraf digunakan semua dalam eksperimen. Kalau di sini sebagai sampel saja tarafnya. Jadi jelas ya perbedaan antara model tetap, model acak. Nah, itu namanya model acak atau model variansi. Di sini hipotesisnya dinyatakan tidak dengan AI, BJ, AJK, tapi variasinya ya, variansi A, variansi B, variansi C, variansi interaksi AB. Ya, hipotesisnya seperti ini. Kemudian statistik ujinya di sini untuk hipotesis 4567 F hitungnya adalah seperti ini: AB per ABC, AC per ABC, BC per ABC, dan ABC per E. Sedangkan untuk hipotesis H0, H1, H2, H01, H02, H03 dia tidak ada uji eksak yang dapat digunakan, sehingga nanti di sini hipotesisnya ada 7, tapi nanti untuk statistik ujinya yang bisa kita gunakan hanya untuk hipotesis 4567 itu. Kemudian begitu juga dengan F tabelnya, maka di sini yang bisa kita hitung, yang bisa kita uji hanya hipotesis 4567. Ya, seperti yang saya sampaikan, ini adalah V1 pembilang, ini V1 penyebut ya. Ya, V1 pembilang dan V1 penyebut. Kemudian di sini kriteria ujinya. Nah, di sini kita langsung pada contoh ya. Nah, di sini contohnya kok sama Bu gitu ya dengan yang sudah tetap tadi gitu ya. Nah, di sini diasumsikan sudah hasil apa ini? Ini hasil dari proses sampling tadi ya. Misalnya waktunya sebenarnya ada waktu pagi menjelang sore gitu ya.
pagi menjelang siang, siang menjelang sore, sore menjelang malam, malam menjelang pagi, mungkin begitu. Nah, diambil 4 waktu ini sebagai sampel gitu ya. Sebenarnya prosesnya juga sebenarnya acak ya, tidak memilih tapi acak. Tapi di sini ya acak, diambil acak kebetulan gitu ya, terambil pagi, siang, sore, malam. Kemudian persiapannya tanpa dengan itu kira-kira apa ya yang lain ya? Tanpa dengan kemudian ya ini mungkin ada, ini karena contohnya saya ambil yang sama ya, jadi mungkin ini kurang variatif ya persiapannya gitu ya, mungkin, tapi diasumsikannya adalah sudah hasil pengambilan sampel seperti itu. Cara pun begitu ya, metodenya ada metode ceramah, mungkin lebih tepatnya ini adalah metode ya. Metodenya juga saya kira kalau metode banyak ya, ada 5 metode yang lain yang mungkin ceramah, diskusi, campuran, dan metode apa, tanya jawab sama dengan diskusi ya. Ya, metode yang lain gitu ya, diambil sampel, terambillah ini seperti ini. Asumsinya sudah hasil dari proses sampling tadi ya saya katakan. Nah, di sini hipotesisnya seperti ini ya. Untuk ini redaksinya tetap sama ya, nanti apa namanya diikuti, silahkan dilengkapi. Kemudian sampai taraf ini saya kira sama ya. Ini kita bisa menggunakan data pada tabel, jadi mungkin nggak perlu nulis lagi ya. Kalau mengerjakan tinggal nanti model tetap, bawahnya nanti model acak gitu ya. Nah, di sini yang mungkin agak berbeda, harga statistiknya adalah yang kita hitung adalah ini, H04, H04, H05, H06, H07. Jadi AB per ABC, AC per ABC, BC per ABC, dan ABC per E ya. Kemudian ini mengikuti F tabelnya, maka DK pembilang penyebut, pembilang penyebut, pembilang penyebut, pembilang penyebut, pembilang penyebut, pembilang penyebut, dan pembilang penyebut ya. Kemudian ini adalah daerah penolakannya ya, saya kira sama, maka bisa kita hitung hipotesisnya dari 4, 5, 6, 7 saja ya. Nah, kesimpulannya juga akan mengikuti dari hipotesisnya. Nah, saya kira itu untuk model acak ya. Silakan dilengkapi, dimulai saja dari uji hipotesisnya. Perhitungannya tidak perlu ya, karena mungkin sudah dihitung ya dalam proses atau dalam contoh model tetap. Selamat latihan, semoga mudah dipahami untuk desain faktorial model acak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.